pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan untuk memutuskan kasus dilema etika yang pernah terjadi di kepemimpinan Bu Haji di sekolah ini. Adakah kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini, Bu? Ya, sebenarnya banyak gitu ya. Tapi salah satu bisa saya ambil contoh dilema yang apa tadi? Dilema etika. Dilema etika ya, seperti yang dilema di sini. Seperti ketika dalam satu waktu ada seorang guru yang harus mengikuti fintech atau sosialisasi, jadi otomatis dia harus meninggalkan tugasnya. Nah, di situ di satu sisi guru itu harus mengikuti perintah atau instruksi dan mengikuti semacam sosialisasi itu. Di sisi yang lain beliau memang harus tetap berkewajiban untuk mengajar ya, karena memang masih dalam jam pelajaran dan harusnya dia memang bertugas untuk mengajar di kelas. Nah, di dalam hal ini ya mungkin saya bisa mengambil keputusan bahwa guru yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu bimbingan tetap berangkat, dan saya pun akan memberikan solusi untuk supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Maka saya akan menugaskan guru yang pada ketika jam itu dia mempunyai waktu yang kosong, misalnya guru yang dalam 2 shift dia bagian pagi, nah siangnya bisa dia menggantikan tugas dari guru yang mendapatkan tugas untuk mengadakan atau mengikuti sosialisasi tersebut. Jadi guru yang diberi tugas tetap bisa melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan bimbingan atau sosialisasi, sedangkan di sisi yang lain anak pun masih bisa tertangani oleh guru yang ketika jam mengajar waktu itu dia ada jam kosong gitu. Baik, Bu. Yang saya akan tanyakan Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi ya, makanya untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe dan kasus pilihan yang mana yang muncul itu, Bu. Baik. Selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi ya Bu ya, kebajikan antara tugas seorang guru ke pengajar. ya. Nah, di sini ya untuk pengambilan keputusan yaitu harus selalu dimusyawarahkan ya, baik itu dengan wakil kepala sekolah, dan kita pun akan meminta pertimbangan gitu ya untuk dapat memutuskan suatu permasalahan supaya semuanya bisa tertangani, terhandle dengan baik. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ya Bu? Prosedur yang utama yang biasa saya lakukan yaitu yang saya selalu mengutamakan musyawarah. Musyawarah itu baik dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan rekan-rekan dari Dewan Guru Besar. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan biasanya saya selalu melihat dulu tindakan preventifnya dulu. Tindakan preventif dalam suatu permasalahan itu kita awalnya itu harus gimana dulu untuk menangani kasus itu. Selanjutnya kita ini gejalanya apa dulu nih, kita harus tindakan preventif itu pencegahan jangan supaya tidak muncul kasus yang lebih besar lagi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya ya kalau namanya tantangan itu dalam pengambilan keputusan itu biasanya karena adanya kurang ketegasan. Kurang ketegasan itu juga biasanya karena dihadapkan kita dalam persoalan yang melibatkan kemanusiaan gitu ya.
kadang kalau misalnya orang Sunda bilang itu ada istilah gerin kuletah gitu ya gitu. Jadi kita mau bertindak tegas tapi kita misalnya kenal baik atau gimana gitu. Jadi kadang kita harus bolak-balik. Kalau kita memutuskan seperti ini hasilnya gimana, kalau memutuskan seperti itu nanti hasilnya gimana. Jadi inilah harus benar-benar dipikirkan dengan sebaik-baiknya dalam pengambilan keputusan, walaupun memang kadang kita sendiri kurang tegasnya itu karena faktor kemanusiaan. Ya, baik. Selanjutnya, apakah Ibu Haji memiliki sebuah takan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh, biasanya kalau ada kasus itu ya, saya tidak menunggu jadwal. Kalau ada kasus langsung kita selesaikan secepatnya. Kasus itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan kita beranggapan bahwa itu hal sepele, tapi justru kasus besar itu dimulai dari hal yang sepele. Makanya setiap ada kasus itu, ya makanya itu ya dalam tindakan preventif itu ya, maksudnya supaya kita meminimalisir ya, jangan sampai suatu kasus itu menjadi kasus yang besar. Jadi secepatnya kita selesaikan, langsung diselesaikan. Ya, langsung diselesaikan, tidak menunda-nunda dulu lagi gitu ya. Ya, selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang namanya di sekolah pasti yang mempermudah dan yang membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu ya rekan-rekan kita juga ya, rekan-rekan guru. Ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan itu, Bu? Ya, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, ya. Jadi kita perlu banyak saran dan pendapat dari yang lain juga. Kita tidak bisa membenarkan pembenaran dari diri kita sendiri. Makanya diperlukan musyawarah, diperlukan kita ya sumbang saran dari rekan-rekan supaya kita memutuskan yang benar-benar benar gitu. Ya jangan sampai yang kita anggap benar sendiri aja gitu. Jadi sumbang saran dari semua supaya memang ini hal yang baik, ini hal yang jelek gitu. Jadi apapun itu memang harus kita putuskan dengan cara musyawarah lebih dulu. Baik, jadi kita perlu kerjasama ya Bu ya. Betul, jadi keputusan pengambilan itu tidak kita sendiri, tapi tanpa meminta pendapat dari yang lain gitu kan, karena menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar. Alhamdulillah ya Bu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah Bu ya, kita sudah melakukan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat dan Sehat bisa menjadi semuanya. pemimpin yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu. Saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, apakah Ibu punya kasus dilema etika di sekolah Ibu selama Ibu menjabat sebagai pemimpin di sini? Ya Bu Hesti, saya kan baru 4 tahun jalan ya di SD Kedua Ringin 01 ini. Selama saya di sini ada kasus seperti itu, yaitu siswa diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Nah, dia di situ terkena musibah gitu. Jadi anaknya ketabrak sepeda motor sama bapaknya, tapi bapaknya alhamdulillah tidak apa-apa, cuman anaknya kakinya yang bermasalah gitu. Jadi agak sreo apa gimana, patah, katanya sih patah gitu. Terus pada waktu itu anak tersebut tidak masuk-masuk karena memang kakinya patah, kan harus diobati dulu. Kurang lebih waktu itu hampir 2 bulan setengah lah ya. Nah,
karena anak tersebut memang harus belajar ya, tapi pada waktu awalnya sekitar seminggu 2 minggu memang nggak bisa, anaknya kan nangis terus ya, jadi ya kita ini kan udah di rumah aja lah sementara belajarnya daring gitu waktu itu. Jadi jalan ke 3 minggu anak tersebut sudah mau belajar, jadi oleh guru kelasnya saya menyuruh guru kelas untuk memberikan proses daring lah gitu ke anak tersebut. Tapi alhamdulillah ibunya juga mau mendukung dengan kerjasama ibu dan wali siswanya, ya akhirnya tercapai tuh daring tersebut. Jadi dia selalu melaporkan gitu apa-apa kegiatan belajarnya ke guru kelasnya gitu. Karena kalau anak tersebut tidak mengikuti pelajaran kan disayangkan gitu ya, artinya anak tersebut tidak bisa apa-apa. Dan tapi anak tersebut sih orangnya mandiri, terus orangnya juga udah semangat untuk belajar. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan Bu ya, Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, berdasarkan kasus tersebut ya terjadi dilema etika yang ditangani dengan adanya pilihan sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini Bu, karena tidak ada pelanggaran hukum ya yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipenya tipe kasus dan pilihan yang munculnya. Ya, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema, ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya, dengan adanya kasus tersebut, supaya ada solusinya bagaimana, saya mungkin mencari guru yang bisa diajak kerjasama dulu atau saling komunikasi lah bagaimana untuk menyelesaikan solusi ini gitu. Ya, kemudian saya dengan guru-guru yang lain juga untuk dimusyawarahkan gitu supaya bagaimana solusinya yang terbaik. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya mungkin dilakukan untuk melakukan musyawarah dulu ya dengan para guru dewan guru di sekolah kami. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ya, intinya mah dengan adanya kasus tersebut saya pencegahan dulu lah, pertama ya pencegahan dulu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan gitu dengan adanya dilema etika tersebut. Jadi solusinya mah dipecahkan dulu permasalahannya atau pencegahan dulu lah, tindakan apa-apa saja dengan musyawarah dengan guru-guru. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya saya sebagai kepala sekolah ya harus tegas dalam permasalahan ini, jangan sampai berlarut-larut lah gitu. Jadi harus ada ketegasan dari kepala sekolah. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah penataan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dialami Ibu? Jadwal mungkin apa Ibu langsung menyelesaikannya atau nanti gitu? Kalau untuk jadwal mungkin tidak ada ya, Bu Lesti. Saya perlu koordinasi aja mungkin dengan guru-guru gitu, supaya menghindari kasus-kasus yang dilema etika tersebut. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Ada, itu justru dari musyawarah itu, dari rekan-rekan guru semuanya gitu. Jadi kita
mengambil satu pendapat lah atau pemecahannya bagaimana. Dari semua hal itu tadi Bu, apa pembelajaran yang Ibu dapat dipetik dari pengalaman yang pengambilan keputusan itu? Pembelajarannya apa ya? Mungkin tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Ya, mungkin karena harus dilihat dari berbagai sisi sih, gitu, berbagai sisi. Sisi yang baiknya, yang buruknya. Jadi kita harus bisa memutuskan sesuatu hal tersebut. Baik, itu pertanyaan dari saya ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Maaf mengganggu Bu. Tidak apa-apa, sama-sama Bu Hesti. Saya juga mendukung dengan adanya Bu Hesti mau mengikuti calon guru penggerak. Gitu. Mudah-mudahan materi-materi yang diberikan bermanfaat lah untuk depannya. Terima kasih Bu ya Bu. Ya, Terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses Bu dalam memimpin sekolah ini ya Bu ya. Amin. Sukses dunia akhirat. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Assalamualaikum Hesti. warahmatullahi Ya. wabarakatuh.